Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum semua di hari ini? Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita apresiasi dulu ya. Dari pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai satu topik yang sangat menarik, yang itu tepat kemarin ya. Tentang apa? Masih ingat? Perkembangan desa ya. Di sini siapa yang hidup dan besarnya ada di desa? Saya. Oh, Masya Allah. Ustaz dulu sama ya. Ustaz juga dulu di desa ya. Tapi kelihatan kalau dari muka-mukanya ini wajah-wajah kaum urban ya. Kota begitu ya. Udah modern nih nampaknya ya. Senyumannya sangat luar biasa ya. Nah, kita masuk ke perkembangan wilayah desa ya. Gitu. Kalau kita lihat dari gambar 1, 2, 3, 4 begitu ya. Mana sih yang termasuk ciri dari desa? Ini ya. A dan B. Kenapa A dan B? Apa yang menonjol dari desa? Ada sawah, ada pertanian, ada apa lagi? Ada gunung ya. Sejuk. Ini apa nih? Kampung ya. Oh, sangat terpencil ya. Insya Allah. Susah sinyal berarti ya. Masya Allah. Nah, kalau lihat nomor ini ya, C dan D, ini di mana nih? Apa yang mencolok dari gambar tersebut sehingga antum gedung ya? Kalau lihat dari luas atau bentuk atau bangunannya, itu yang paling banyak bangunannya kota atau desa? Kota. Ya. Jadi secara lahan, kota akan selalu lebih banyak bangunannya daripada desa ya. Gitu. Tuh, lahan pertaniannya masih luas. Kita masuk ya. Ini pengertian desa ya. Desa apa sih maksudnya? Ada yang bisa membacakan dulu? Coba yang pakai kacamata. Pengertian desa. Desa adalah satu wilayah yang dihuni oleh jumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau dikepalai oleh seorang kepala desa. Atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Ya. Jadi antara desa dan kota ini kan suatu hal yang berbeda ya. Gitu. Di desa ada kampung. Di kota ternyata ada juga kesatuannya yang kecil, disebut dengan kelurahan ya. Apa bedanya desa dan kelurahan? Kalau desa dikepalai oleh kepala desa. Kades tersebut ditunjuk oleh bupati atau gubernur atau dipilih oleh masyarakat? Dipilih oleh masyarakat ya. Makanya ada mengenai otonomi desa. Artinya desa boleh mengatur kegiatan rumah tangganya. Kalau kota, kelurahan itu dipilih oleh siapa? Dipilih masyarakat atau dipilih oleh pemerintah? Kelurahan. Pemerintah ya. Nah, ini bagus nih. Kalau antum suatu saat ingin menjadi lurah, kepala kelurahan ya. Itu bisa masuk ke Institut Pertanian ya. Pemerintahan dalam negeri gitu ya. Nanti salah satunya jadi IPDN ya. Jadi lurah tuh. Ada yang minat gak ke IPDN? Saya. Oh, Masya Allah ya. Ini calon birokrat ya, Masya Allah. Jadi orang yang berkecimpung di pemerintah disebut dengan birokrat gitu ya. Nah, ini masuk ke klasifikasi desa. Ternyata desa kalau dilihat dari perkembangannya, ada desa yang pertama tradisional atau ada juga yang mengatakan tertinggal. Ya, disebut dengan swadaya. Ya, coba dilihat
bentuk rumahnya ya. Begitu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan desa swakarya. Mulai berkembang. Biasanya dilihat dari alih fungsi teknologi. Semakin teknologinya maju, semakin dia maju ya. Wah, hilang ya. Ya. Jadi semakin maju teknologinya, semakin ke sini. Swasembada ya. Coba lihat gambarnya. Apa bedanya ini sama ini gambarnya? Semakin ke sini semakin bagus ya, modern, rapi, tertata, ya, bersih, gitu ya. Jadi kalau yang baru berkembang ini baru menggunakan alat-alat sederhana ya, untuk misalnya untuk lahan-lahan pertanian gitu ya, untuk panen dan lain-lain. Nah, kita masuk ke permasalahan desa. Apa aja sih permasalahan di desa yang kita temui? Kalau lihat gambarnya, ini kira-kira permasalahan apa nih? Betul ya. Sarana transportasi jalan. Ya. Kalau jalannya rusak, kira-kira orang berpindah gampang atau susah? Susah. Nanti berpengaruh ke pendidikan. Ya. Semakin susah untuk berpendidikan karena jalannya juga rusak. Orang jadi malas untuk bergerak ya. Kemudian yang kedua, akses ya, sama ini jalan nih. Ini bisa ngebangun jalan atau ngebangun apa nih? Nah, kalau di kota disebut dengan got. Kalau di kampung disebut dengan irigasi. Buat apa irigasi? Pengairan sawah. Ya, sawah butuh air, maka dibentuklah irigasi. Ya, masih sederhana banget ya. Irigasi. Kemudian ini apa nih? Kering ya. Karena desa itu homogen, ya. Ini kalau homo agak sensitif ya. Gitu. Hal yang sama, homogen. Jadi masyarakatnya bermata pencaharian sama, ya, rata-rata petani. Kalau kekeringan apa masalahnya? Masalahnya karena air jadi kekeringan. Kemudian menyebabkan apa ini? Gagal panen. Kalau gagal panen, petaninya bisa makan nggak? Ya, susah untuk makan, susah untuk hidup. Ya, makanya paling rentan jadi petani. Ya. Gitu. Kecuali petaninya punya tanah 5 hektar, 10 hektar, atau petani sawit ya sekalian ya. Ini ada petani sawit kayaknya nih. Kalau sawit tidak mengenal musim ya. Dia kayak kelapa ya, memang kelapa sawit ya. Ada kelapa kan tidak mengenal musim ya. Akan selalu dipanen ya. Setiap saat, setiap waktu ya. Kalau nggak ada duit ya tinggal panen kelapa sawit. Seperti halnya kontrakan. Kontrakan ada musimnya nggak? Nggak ada. Terus aja selama ada orang ya. Gitu. Kalau padi ada musimnya. Gitu. Itu yang jadi tantangannya. Nah, kita akan membagi kelompok dan teman-teman sudah membagi ya. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 4, ada yang 3. Kita coba analisis mengenai permasalahan atau potensi desa yang ada di Provinsi Banten ya. Sengaja Ustadz milih Provinsi Banten karena kita ada di Provinsi Banten ya. Ada berapa kabupaten di Banten? Ada 4 ya, gitu. Ada Pandeglang, ada kita Tangerang, Serang, Lebak ya, gitu. Ada 4. Baik, Ustadz bagi dulu apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan yaitu sangat simpel ya. Boleh meringkas, boleh ngebuat peta konsep, atau membuat gambar, boleh tergantung dari minat dari kelompok masing-masing. Gitu ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Ustadz bagi dulu kertasnya. Kelompok 1 ini Lebak ya.
Kita mulai dari sini ya, 1 ya. Ini Lebak. Kemudian kelompok 2 apa? Tangerang. 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 Kelompok 3. Pandeglang. Pandeglang. Siap. Kelompok 4. Serang. Serang. Kita ke 1 lagi ya. 1 apa? Lebak. Ini Lebak. Bentar ya. Yang 2 Tangerang. Ya, boleh buat poster, pamflet, ringkasan, tergantung dari kelompoknya ya. Yang seperti sebelumnya ya. Ustadz beri waktu sampai 14.35 ya. Gitu. Ustadz beri waktu sampai 14.35. Silakan diamati, cermati, kemudian dituliskan. Nanti kita diskusikan ya. Kadang-kadang. Ayo. Terente mau juga. 3. Ustadz lihat ini sudah semuanya masuk ya. Sudah semuanya masuk. Nanti Ustadz tanda tangan untuk kehadiran di sana ya. Judulnya terus di garis-garis lagi. Ini kita konsep. Buat ini aja peta konsep. Peta konsep. Gambar. Itu udah ringkasan sih, tinggal poin-poinnya aja. Yang penting kan nanti pas dijelasin satu orang yang jelasin. Mantap. Udah ketemu? Oh siap. Isi kan. Ini udah diringkas juga. Tinggal dibaca dulu kan. Udah kelihatan sih kalau puncak. Apa? Iya nanti penilaiannya kan buat sekolah kita.
itu pada abstrak kayak gini kayak apa oval. Ini nggak usah ya, soalnya nggak termasuk dulu. Kayak pengertian doang desa mandiri itu apa, desa mandiri itu apa. Kalau mau dulu berarti ntar ya rapi, jangan dulu. Untuk yang pengertian kan habis ini nih, ini ya beberapa ambil ini, langsung sini aja. Paling ambil di sini nih, ini contoh. Pengertian doang nih. Pendahuluan itu berarti sebelah mana? Ya, langsung. Tentang rakyat tak diberikan dan satu wilayah. Coba ikutin nih sudut. Gimana? Salah satu wilayah dengan tingkat perkembangan yang besar. 10 menit lagi. Non Sambut atas. Bagian barat. Masih kasih ini aja. masih dikasih. Pendahuluan dulu ya. Ini nggak usah tuh, maksudnya ya kalau benar. Terletak di bagian barat si Banten. Wilayah dengan tingkat perkembangan yang cukup besar. Halo. Cukup besar karena keberadaannya tetap dengan ibu kota. Dengan tingkat perkembangan. Modul.
Dan ada itunya. Sini aja. Ya. Gitu. Terus langsung klasifikasi. Ini juga Ya. klasifikasi desa dan kayak Ada berapa sih? 7. masih tengah mas. Masuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 7. Ini langsungnya aja klasifikasi desa. Ini nggak usah. Ya. Desa mandiri berkembang bertumbuhan. Swasembada, swakarya, swadaya. Udah. Mau aja langsung. Ya. Dikasih aja. Mandiri berkembang. Dan terus potensi desa di Kabupaten Tangerang. Kira Contoh desa ini yang di contoh desa berkembang. ya, Ada desa Solea sini, Solea, desa tarik nggak? Kita ngejar ini dulu, yang ini. Moris, wis 8 meter. Potensi desa 4 meter di Kabupaten Tangerang, Tangerang. Desa Cisawi, perikanan, tinju, pertanian dan perkebunan. Itu terus nggak yang itu? Ini semuanya terlihat diskusi ya. Ada masalah yang mau diutarakan? Udah ya? Belum ada ya? Alhamdulillah. Silakan untuk saling berbagi ya sama kawannya ya.
di setiap ini ada catatan nggak? Ada ya. Apakah ada yang sudah selesai? Belum ya? Kita tambah waktu 5 menit lagi ya. Sampai 2.40 ya. Ini presentasinya maju semua. Iya. Nanti presentasinya di Ayo, itu ya. Contoh desa. Bumi Serpong Damai. Yang ini permasalahan desa kabupaten. Permasalahan desa di Panggilan. Permasalahan langsung apa boleh pakai embel-embel langsung organisasi dan perbatasan infrastruktur kemiskinan rendahnya tingkat pengangguran kalau desa di Kabupaten Lebak. Desa di Kabupaten Lebak memiliki potensi dinamika perkembangan desa baik di pertanian dinamika perkembangan desa dinamika perkembangan desa Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Silakan dipersiapkan. program dana
Pelaku urbanisasi. Contoh desa. Jadi ini pakai embel-embel. Desa mau apa desa desaunan Iya. embel-embel deket. Desa mau memiliki potensi besar di sektor perikanan dan perdagangan, hasil laut. Terus desa Desau masuk contoh desa. Baik, waktunya sudah menunjukkan 2.40. Kita mulai untuk proses penjelasan ke teman masing-masing ya. Gitu. Ini apakah semuanya udah? Ya, 1, 2 ya. Masih ada yang sedikit lagi sebetulnya ya. Akan selesai ya. Dari proses kerja kelompok tadi, apa yang teman-teman rasakan ketika diskusi dengan teman sejawatnya? Menyenangkan, Masya Allah, kocak, seru, asik. Ya. Apa sih yang perlu dilakukan ketika ada masalah antar kelompok? Misalnya ada yang sulit gitu, tadi dibaca. Oh, musyawarah ya. Didiskusikan, betul ya, mendiskusikan ya. Jadi harus saling memahami ya antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Oke, untuk presentasinya karena kita punya limitasi waktu sampai mungkin sampai jam 3.10 ya. Asar jam berapa kita hari ini? 2.45 ya. Kita lihat nanti mungkin ada 4 kelompok ya, kita limitasi yang akan presentasi. Ustadz berikan kesempatan dulu, apakah mau dari teman-teman kelompoknya yang inisiatif maju ke depan atau kita acak aja? Acak aja ya. Kalau mau yang inisiatif siapa? Tentu akan Ustadz berikan nilai plus ya. Boleh dari kelompok? Ini bagus inisiatif ya. Jadi tidak perlu kertas begitu. Silakan ke depan. Silakan diperhatikan. Boleh bertanya kepada kelompok di depan. Maksimal 2 pertanyaan ya. Maksimal 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan presentasikan apa aja perkembangan desa itu. Jadi klasifikasi desa itu pada umumnya di seluruh Indonesia itu ada 3, tidak terlepas dari Lebak, yaitu desa maju, desa yang memadai infrastruktur yang mau dari segi apapun, desa berkembang yang hanya terbatas pada teknologinya tidak seperti di kota atau desa maju, dan yang ketiga desa tertinggal yang masih dalam tahap tradisional. Nah, potensi-potensi yang dipunyai desa-desa di Lebak itu ada 3. Yang diketahui, Lebak itu berada di sekitaran daerah pesisir yang mana itu cocok. Ketiga yaitu pertanian, sebagaimana
desa pada umumnya setiap desa pasti ada potensi pertanian tidak terlepas dari lembab, dan juga pariwisata bisa juga karena di daerah pesisir bisa dibuat pariwisata pantai atau wisata alam ya, dan juga sumber daya alam sebagainya, pertambangan pesisir bisa sumber daya alam. Nah, permasalahannya di perkembangan desa Kabupaten Lebak itu umum, tidak terlepas dari masalah-masalah perkembangan desa pada umumnya, seperti infrastruktur kurang memadai, akses pendidikan yang rendah, kemiskinan dan tidak keterbatasan, dan juga akses jalan, akses ekonomi yang susah, dan juga keterbatasan layanan kesehatan. Sepertinya pemerintah kurang menyentuh orang-orang di desa, terutama di Lebak. Dan juga dinamika pembangunan di Lebak itu harusnya ditingkatkan desentralisasi dan otonomi daerah. Mereka harus bisa mengatur diri sendiri tanpa ada dikte dari orang lain. Dan juga peningkatan infrastruktur semuanya harus ditingkatkan, semuanya harus setara, harus maju. Yang tertinggal harus menjadi desa berkembang, yang berkembang menjadi maju. Modernisasi pada pertanian. Nah, ini juga menjadi permasalahan karena untuk mencapai swasembada pangan, bagi Indonesia visi Indonesia 2045, teknologi di pertanian harus ditingkatkan. Untuk pertanian, karena kita ingin modern dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Jangan sampai orang-orang di desa ini memakan banyak hoax, memakan banyak berita-berita palsu. Itu orang-orang di desa. Dan juga kelestarian budaya dan kearifan lokal. Dan juga harus ada peranan dari pemerintah. Pengembangan desa harus dengan nilai-nilai desa tersebut. Tidak boleh pengembangan desa tapi dengan cara kota, yaitu modern dan datar. Harus dengan nilai-nilai desa tersebut. Karena jikalau desa itu berkembang dengan cara yang ada di kota, maka desa tersebut akan semakin tertinggal karena orang-orang yang di desa tidak bisa menerima secara penuh teknologi. Apalagi kan baru, kita kan orang desa kan memang tradisionalnya kuat, makanya harus bertahap atau dengan potensi desa itu tersebut dengan cara-cara desa, tidak bisa kita memaksakan. Jadi itulah perkembangan desa. Ya dari kami. Assalamualaikum. Ada yang Aplaus dulu ya. Ini sudah bagus ya presentasinya, gitu. Ada yang mau ditambahkan nggak dari dua temennya? Cukup ya. Ada yang mau dielaborasi, ditanyakan, dieksplorasi? Ya boleh. Izin bertanya perihal permasalahan desa di Kabupaten Lebak. Bagaimana cara mengatasi tingkat pendidikan yang rendah dan kemiskinan tanpa melibatkan pemerintah? Harus jadi organisasi masyarakat dan juga dari perguruan tinggi. Apa gunanya KKN? Apa gunanya organisasi masyarakat jikalau kita tidak memberdayakan masyarakat itu sendiri? Dan juga KKN. KKN itu kan perguruan tinggi. Kita sebagai mahasiswa nantinya harus menyentuh rakyat-rakyat yang di pelosok untuk mengajarkan bagaimana budidaya yang baik, bagaimana untuk mengembangkan ekonomi desa. Dan tidak tersentuh dari pemerintah. Masya Allah, bagus ya. KKN ya. KKN itu bukan kolusi, korupsi, nepotisme, tapi kuliah kerja nyata, begitu ya. Ada lagi satu lagi? Harapan Anda sebagai calon pemimpin negara Indonesia ini, bagaimana cara mengatasi ketimpangan sosial tentang pemerataan pembangunan di desa, pembangunan. Ya harus dari daerah yang paling tertinggal, yaitu Jawa Timur. Dan juga jikalau dari pendapat saya, jangan terlalu fokus di satu tempat. Oke, ada IKN. IKN itu kan untuk memberdayakan
ekonomi yang ke timur sana. Nah, jadi kalau pusat yang di Jawa itu Jakarta, pusat dari timur sana itu IKN, makanya ada IKN dan infrastruktur sekitaran IKN itu sudah berkembang kalau dilihat. Samarinda, Balikpapan segala macam itu diperdayakan untuk adanya IKN tersebut. Dan otomatis wilayah-wilayah dari timur, Sulawesi, Papua segala macam akan mengikuti. Begitu. Jadi itu tidak terlepas dari peranan pemerintah, organisasi masyarakat maupun malah para konglomerat. Baik. Ya. Baik. Siap, oke. Sudah maksimum 2 ya pertanyaannya. Kita silakan ditutup aja ya. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Baik, ya terima kasih kelompok 1. Oplos sekali lagi buat kelompok 1. Ya. Ini bagus kelompok 1 ya. Presentasi. Tapi usahakan presentasi karena kolaborasi ya, saling memahami, saling nguatin. Ya, kalau teman antum stuck di jawabannya, ada temannya saling nguatin ya, bantu temannya gitu. Baik, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang selanjutnya. Oke, silakan. Inisiatif. Woi. Sip, oke. Silakan. Serang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prova. Perkembangan desa di daerah Kabupaten Serang. Klasifikasi desa. Klasifikasi desa di Kabupaten Serang berdasarkan tingkat ekonomi dan infrastruktur yang dimiliki desa. Ya, klasifikasi desa ini terbagi jadi 3. Ada desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Desa mandiri itu desa yang sudah memiliki infrastruktur yang memadai dan perekonomian yang sudah mencukupi masyarakatnya dan stabil. Dan desa berkembang adalah desa yang sedang mengalami peningkatan dalam berbagai sektor seperti ya infrastruktur, keuangannya, dan masyarakatnya juga. Dan desa tertinggal saya mengalami berbagai masalah seperti halnya kemiskinan, terus ya dan lain-lain. Kemudian desa tertinggal seperti itu. Ya. Terus ada juga potensi desa, pertanian dan perkebunan. Justru di Kabupaten Serang itu ada namanya Desa Petir. Nah, Desa Petir itu adalah contoh dari pertanian desa pertanian dan perkebunan yang memiliki perkebunan yang subur, sehat semuanya. Yuk kasih tepuk tangan dulu dong. Dan ada perikanan, ya contohnya Desa Pontang. Kalian bisa searching sendiri nanti ya. Industri dan kerajinan, contohnya Desa Kibin. Ya, pariwisata di contoh Desa Bandulu. Ya, dinamika perkembangannya, kebijakan pemerintahan dalam program desa.
urbanisasi, pariwisata dan industri, dan penggunaan teknologi. Permasalahan desa nih yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Gak pernah ya, saya belum pemerintah. Keterbatasan infrastruktur, kemiskinan, terus rendahnya akses pendidikan dan transportasi, dan kesehatan, dan ini sih kerusakan lingkungan nih, tolong diperhatikan ya, jangan buang sampah sembarangan. Desa kita udah bagus, sudah masih asri gitu, masih segar, jadi kotorin gitu. Iya. Jadi ya, kesimpulannya, perkembangan desa di Kabupaten Serang menunjukkan potensi besar baik dari berbagai sektor. Namun juga banyak tantangan yang harus diatasi seperti kemiskinan dan lain-lain. Dan harus ada juga dukungan dari pemerintahan dan masyarakat. Sekian dari kami, mau ada yang tanya silakan. Oke. Buat desa-desa yang menjadi pusat industri, apakah layak disebut desa? Layak. Jadi ya, pusat industri, anggaplah Cikarang. Cikarang sudah menjadi pusat industri. Oh, bukan desa sekarang. Ya iya. Desa yang menjadi pusat industri, apakah layak menjadi desa? Dan kenapa dia bisa layak? Kenapa dinamai desa? Desa Kalau dia layak. Karena sudah menjadi pusat industri, otomatis sebentar lagi beranjak dari desa menjadi transisi menjadi wilayah urban. Bagaimana pusat ekonomi yang di desa? Ya baik, saya uji pertanyaan Anda. Di Darokokan, Darokokan punya cabang di Cikarang, dan itu menjadi kota Cikarang. Bukan Tenggara, desa Cikarang. Saya orang Bekasi. Cikarang itu kota. Contohnya, dia layak apa disebut desa? Mungkin kalau disebutkan layak atau tidak, tergantung gini. Pendapat orang itu beda-beda. Itu dia. Mungkin ada sebagian yang bilang desa, sebagian bilang ada kota. Namun menurut saya sebagai Ibu Bekasi, Serang. Cikarang mana ada di bawah. Serang. Oh, Ya, dan mungkin seperti itu yang menyebabkan itu ya. Ya. Oke. Mungkin dari pusat industri itu kan pusat perekonomian ya. Kemarin di soal PKN ada soal yang saya begini. Ya pokoknya gitu. Ya. Nah, ada yang lain. Jadi cara mengatasi keterbatasan infrastruktur tanpa melibatkan pemerintah. Nah, betul. Caranya sama aja. Cara mengatasi keterbatasan infrastruktur tanpa melibatkan pemerintah. Kan dana kan dari pemerintah. Ya kan belum dijelasin apa belum. Kan dananya dari pemerintah. Kalau nggak ada dana dari pemerintah mungkin jalan, tapi jalan berkembangnya secara perlahan.
Ya mungkin desanya bisa buat industri kerajinan untuk dijual ke daerah lain agar bisa ini infrastrukturnya uangnya untuk dipakai buat infrastruktur pembangunan yang ada di desa. Seperti contohnya pembangunan masjid. Masya Allah. Apa dulu? Kan contoh pembangunan masjid. Pembangunan masjid itu bisa melakukan proposal ya. Itu kan nggak pemerintah kan? Ya, juga pemerintah. Bisa minta proposal untuk membangun masjid, minta sumbangan dari orang-orang, dan juga kita butuh masyarakat. Percuma nggak ada masyarakat nggak bisa bakal bikin masjid. Ya bos. Ya. Jawab nggak? Gimana? Ya, mungkin sekian dari saya, dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kasih aplaus sekali lagi untuk Mas. Luar biasa ya. Baik. Ini waktunya sudah masuk asar ya. Gitu. Tapi Ustaz lihat banyak yang ingin presentasi gitu. Kita akan lanjutkan di nanti presentasinya di pertemuan berikutnya. Dan setelah tadi dua kelompok yang tampil ke depan, ada hal yang ingin disampaikan nggak? Apa kelebihan dan kekurangan dari kelompok tadi yang ke depan? Menurut antum nih? Iya, boleh. Menurut saya kekurangan dari kelompok pertama adalah si pembawa acaranya ini akan menyampaikan informasi terlalu cepat menyampaikan informasi. Jadi kadang kan ada orang yang kiranya masuk informasi itu harus pelan-pelan, jadi harus dipahami dulu baru dilatih. Terus kalau kekurangan kelompok dua, dia agak kata-kata agak menyimpang dari pertanyaan. Oh, menyimpang. Ya. Mas ini kayak Itu ya, makasih banyak atas evaluasinya ya. Memang setiap kegiatan harus ada evaluasi sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dari diri sendiri atau kelompok kita pada nantinya ya. Bagus ya evaluasinya. Ada lagi yang lain evaluasinya? Ya, sepertinya sama ya. Nanti untuk penampilan berikutnya diharapkan untuk saling ngebantu temennya ya. Jangan sampai temannya ngejelasin sendiri, pusing, sampai pusing sendiri ya. Gitu. Ya. Baik, silakan untuk lembaran ininya apakah mau dikumpulkan di Ustadz atau di kelompok masing-masing? Dikumpulkan ya, agar di pertemuan berikutnya kita bisa diskusi bersama. Silakan dikumpulkan di depan. Ini ya. Yang itu mana? Yang ini. Maksud. Ini sebetulnya kalau dilihat dari diskusinya sudah cocok menjadi mahasiswa di kampus-kampus ternama dan terbaik di Indonesia. Amin. Ya. Nanti tinggal diolah untuk apa ya? Gerak tubuh, intonasi. Di depan itu satu rumusnya. Percaya diri, yang penting pede aja ya, gitu. Adapun salah atau benarnya nanti kita bisa evaluasi, kita refleksikan seperti yang tadi ya. Baik, di sesi terakhir ini kita coba untuk mengerjakan kuis ya. Silakan teman-teman buka bukunya, hanya 3 soal aja. Sebagai refleksi kita, apakah teman-teman semua dapat memahami dari ini ya, dari yang kita kerjakan tadi. Kuisnya nggak lama,
Ustadz kasih satu soal 1 menit aja ya. Jadi 3 menit. Nah ini nih. Di buku tulis aja 1, 2, 3 ya. Kelihatan nggak? Ada nggak? Terus ini enggak soal. Iya. Soal terus jawabannya misal apa gitu ya. Nggak usah, langsung aja jawabannya ya. Soalnya nggak usah ditulis, langsung aja jawabannya. Langsung ditulis ya. Nah, langsung tulis aja jawabannya ya. Calon bupati betul. Udah kelihatan. Amin Bu, saya presiden nanti. Ini namanya Bekasi. Sore ini olahraga kan ya? Aman ya, nggak ada halangan. Ini Bu Pepe rata-rata yang 30 juz siapa aja di sini? Oh, Masya Allah. Halaqah Syekh Timur Tengah. Jadi bacaannya udah kayak orang Arab. Oh iya. Yang di atas 15 siapa aja? Ini rata-rata dia semuanya ya? Tawadu. Semuanya ya? Tawadu. Oh, tawadu ya. Insya Allah amin. Mudah-mudahan doanya Bu Pepe. Ada yang mau ke Jerman juga katanya kemarin. Insya Allah. Amin ya Allah. Oh, ada yang apol ya. Standar. Oh, stan, Masya Allah. Unpad. Oh, Uniga. Internasional bos. Oke, kita masuk ke nomor 2. Agak panjang. Oh, mau hujan. Oh, gitu. Iya. Lanjut. Iya, langsung. Nah, yang terakhir ya.
Line manager. Udah ya? Udah ketemu jawabannya? Oke, sip. Kita review sebentar. Ini jawabannya apa nih? Apa yang dimaksud dengan desa? C ya, wilayah sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dengan ikatan sosial yang erat. Makanya tadi ada pertanyaan, apakah Cikarang itu desa atau kota? Dilihat dari pertama, kerjanya di mana? Kalau industri berarti kota, ya. Kemudian ikatan sosialnya, apakah masih guyup, erat, gitu ya, atau udah renggang, gitu. Kemudian lihat bangunannya, apakah luas bangunan dengan wilayahnya lebih banyak pertaniannya atau lebih banyak bangunannya, itu udah kelihatan ya. Kemudian 2, B ya. Ya nanti kalau antum jadi bupati, wali kota, gubernur, jangan sampai mengorbankan tempat atau penduduk setempat, ya. Tempat di desa atau penduduk membuat industri gitu. Wah, enak nih buat industri semen di desa, kan untungnya gede ya. Masyarakat kerja juga gitu. Tapi pasti merusak lingkungan gitu. Habis gitu. Lebih baik yang soft-soft aja. Pariwisata, industri kreatif dan lain-lain. Nomor 3. Kenapa B? Ya, tindakan untuk mencapai perekonomian tersebut ya. Baik, sepertinya semuanya sudah paham ya. Terakhir, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau sudah silakan untuk rapi-rapi. Ustadz ambil dulu. Sebelum kita kembali ke asrama masing-masing dan sebelum masuk ke aktivitas selanjutnya yaitu sholat asar ya. Pertama, ini mohon maaf Ustadz melewati waktu asar ya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai telat banyak ini sholat asarnya ya. Langsung ke asrama kemudian sholat, dan mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini semuanya nempel, tidak mudah lupa, dan mudah-mudahan antum semua cita-cita yang ada di hati, di orang tua ya, itu bisa tercapai dengan apa? Dengan usaha yang tidak terlalu sulit ya. Amin ya. Ya. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan baca Fatihah ya. Itulah hadirat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Fatihah. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pepe ya sudah hadir, Ustaz Ridwan ya, semuanya di YouTube ya. Ya, salam hangat semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, boleh kembali ke asrama.